Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merin Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan pada saat ini topik menarik yang akan kita bahas bersama yaitu amnesia. Lupa itu manusiawi, tapi sedikit-sedikit lupa apakah masih manusiawi. Untuk itu, bagaimana cara kita untuk mengenal penyakit ingatan ini? Dan yang terpenting, bagaimana agar kita dapat terhindar dari penyakit doyan lupa sebelum terlambat. Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini Dr. Florencia Paendong. Dr. Florencia menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2016 dan profesi dokter di tahun 2020. Dokter sempat mengawali pelayanannya di rumah sakit dan beberapa puskesmas di Sulawesi Utara. Dan saat ini dokter dipercayakan untuk melayani di dua instansi yang berbeda sebagai dokter di salah satu rumah sakit swasta dan juga sebagai dokter perusahaan yang bertempat di Sulawesi Utara. Dan tiba saatnya untuk kita menyapa narasumber kita Dr. Florencia Paendong. Halo, apa kabar dokter? Halo, puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kesibukan dokter di awal tahun ini dokter? Ya, seperti dokter pada umumnya, apalagi pada awal tahun, yang mungkin karena baru selesai liburan ya, Benar. jadi mungkin pola hidup yang kurang baik, makan dan minuman yang tidak teratur, maka pasien juga lumayan banyak. Lumayan banyak Ya, ya. betul. Benar sekali. Dari libur ya, jadinya jadi banyak pasien. Penyebab dari kehidupan yang Desember baru lewat ya dokter. Ya, betul. Baik, untuk mengawali diskusi kita akan mengawalinya dengan doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik. Sobat Live, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kekal di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami dapat bersama-sama untuk mendengarkan ilmu sehubungan dengan penyakit pada saat ini, penyakit amnesia. Kiranya ya Tuhan pimpin agar kami dapat mendengarkan dan juga melakukan yang terbaik untuk merubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat. Pada saat ini kami rindu untuk mendoakan khusus Dr. Florencia Paendong yang sudah bersama-sama kami di studio. Bantu dia ya Tuhan, gunakan dia sepenuhnya agar dia dapat berkata-kata, membagikan informasi yang sudah dia persiapkan kepada kita semua dan tentunya menjadi saluran berkat untuk kita semua. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Florencia Paendong. Baik dokter, untuk topik kita yang akan kita bahas amnesia ya dokter. Iya. Nah untuk mengawali pembahasan kita mau tahu nih dokter, sebenarnya apa sih amnesia ini? Baik, terima kasih. Untuk membahas tentang amnesia, kita harus tahu lebih dulu apa itu memori. Nah, di sini ada gambar, beberapa ilustrasi yang bisa kita saksikan bahwa ada seorang dokter yang sedang memeriksa pasien yang mengingatkan kepada pasiennya untuk tidak lupa mengkonsumsi obat. Tetapi pasiennya menjawab, saya terus lupa untuk mengkonsumsi obat tersebut. Juga ada seorang bapak yang memperkenalkan diri, namun ketika ditanya namanya siapa, dia terdiam, nama saya siapa? Nah, dan ada juga ilustrasi yang selanjutnya. Di sini ada seorang ibu yang ketika dia sedang berjalan-jalan, dia datang ke suatu tempat dan ketika tiba di tempat tersebut, dia lupa. Saya mau kemana? Untuk apa saya di sini? Atau apakah saya berada di sini hanya untuk lupa? Nah, kita lihat pengertian dari memori. Apa itu memori? Menurut Guyton and Hall,
tahun 2008, memori adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Pengertian selanjutnya, menurut Solsoh tahun 2007, memori adalah proses mental yang melibatkan penyandian, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di otak. Selanjutnya, menurut Atkinson tahun 2000, memori adalah unsur perkembangan kognitif yang memuat seluruh situasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang diterima sepanjang waktu. Dan yang terakhir, menurut Bartlett, memori adalah rekonstruksi imajinatif yang dibentuk dari perilaku kita sebagai reaksi menghadapi jumlah situasi yang sama di masa lalu yang membentuk suatu pengalaman. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita harus lebih paham terlebih dahulu apa itu sebenarnya memori ya, dokter. Iya, Nah, benar. sebenarnya ini otak kita ini, dokter, sistem penyimpanannya itu seperti apa, dokter? Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus. Kita harus tahu dulu seperti apa tempat penyimpanan yang ada di dalam otak kita. Ya. Sahabat Live bisa lihat di slide yang sudah ditampilkan. Di sini ada beberapa proses penyimpanan otak, penyimpanan memori di dalam otak. Awalnya ketika ada informasi yang baru yang kita terima melalui visual penglihatan lewat mata, kemudian auditorik atau pendengaran lewat telinga, ada juga informasi baru yang kita temui lewat bau dari hidung, perasaan, rasa dari lidah, dan juga perabaan dari kulit. Nah, ketika sensori memori kita yang berada di dalam otak menangkap memori-memori baru tersebut atau informasi baru, maka sensori memori itu akan mentransfer memori atau informasi baru tersebut ke dalam suatu penyimpanan yang namanya sistem penyimpanan jangka pendek. Itu adalah sistem penyimpanan atau storage yang pertama. Dalam sistem penyimpanan jangka pendek ini, memori hanya akan tersimpan hanya dalam waktu beberapa detik saja, atau di bawah 1 menit. Kemudian, apabila informasi baru tersebut tidak diulang-ulang, maka akan tergantikan dengan informasi yang baru. Nah, apabila tergantikan, otomatis informasi baru tersebut akan hilang atau akan kita lupakan. Nah, apabila memori-memori atau informasi baru yang ada di dalam sistem penyimpanan jangka pendek kita ingat atau diulang-ulang terus-menerus, maka itu akan ditransformasi atau akan ditransfer ke sistem yang lebih lanjut, yaitu sistem penyimpanan jangka panjang. Di dalam sistem penyimpanan jangka panjang ini, dia memiliki kapasitas yang lebih besar, kapasitas yang tidak terbatas, dan fungsi penyimpanannya ini bisa bertahan seumur hidup. Jadi kalau yang tempat penyimpanan jangka pendek hanya bersifat sementara, bisa hilang kapan saja, tapi kalau di sistem penyimpanan jangka panjang, ini sifatnya lebih lama. Jadi pengalaman atau informasi yang kita terima bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, baik dokter. Jadi kalau berbicara ya soal lupa, ya, Iya. nah, sebenarnya itu seperti apa sih? Apa perbedaan antara mereka yang lupa, contohnya lupa kunci rumah pada saat kita akan keluar, atau ada yang malah baru saja kunci rumah lalu keluar kemudian lupa, aduh apa saya sudah kunci rumah atau tidak. Nah, seperti itu. Dan juga ada memori yang seperti jangka panjang. Contoh, saya lupa pelajaran yang saya pelajari tahun lalu. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya karena begitu banyak macamnya, apakah ini benar-benar ada perbedaan tipe-tipe memori atau tidak, dokter? Baik, terima kasih. Jadi, kalau kita berbicara soal lupa, kita harus tahu membedakan dulu. Ada fenomena lupa yang termasuk dalam suatu batas normal, ada yang fenomena kita tidak ingat, dan itu sudah masuk ke dalam batas yang tidak normal. Sebelumnya, kita harus membahas beberapa tipe memori. Kalau tadi kita sudah bahas tempat penyimpanan memori, kita akan masuk lebih mendalam ke tipe memori. Nah, seorang manusia, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita memiliki dua tipe memori, dua tipe tempat penyimpanan memori, jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk memori jangka panjang yang bisa kita simpan seumur hidup, itu memiliki dua tipe, atau bisa kita jabarkan menjadi dua, yaitu memori eksplisit atau memori yang bisa kita perintah secara sadar, dan memori implisit atau memori yang sudah ada, walaupun kita tidak perintah secara sadar, dia sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, memori eksplisit, dia merupakan suatu memori yang deklaratif atau yang sadar, seperti mengingat suatu kejadian atau suatu pengalaman-pengalaman. Dan itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu episodic memory dan semantic memory. Episodic memory ini, dia merupakan suatu kejadian atau peristiwa atau pengalaman di masa lalu. Jadi episodic memory ini merupakan suatu kejadian yang paling banyak kita ingat. Seperti kemarin saya ke sekolah, hari ini saya makan apa, nah itu termasuk dalam episodic memory. Dan untuk semantic memory, dia lebih ke informasi. Contoh seperti data diri, nama saya siapa, kemudian hari ini tanggal berapa, nama orang tua dan keluarga saya siapa, nah itu termasuk dalam semantic memory. Dan kedua episodik dan semantic memory ini masuk dalam declarative memory. Artinya, untuk mengingat memori ini kita harus berpikir secara sadar. Kalau kita tidak berpikir, tentu kita tidak bisa mengingatnya. Dan yang kedua adalah implicit memory. Ini merupakan suatu ingatan yang bisa kita lakukan tanpa diperintah secara sadar. Ini termasuk dalam procedural memory atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu seperti skill kita. Jadi seperti kita memainkan piano, itu kalau kita sudah terbiasa, walaupun kita tidak perlu mengingat lagi kunci-kuncinya, kita sudah tahu bagaimana cara untuk memainkannya. Begitu juga cara kita bersepeda, walaupun kita tidak mempelajarinya lagi dari awal, kita sudah tahu bagaimana cara mengayuh sepeda. Jadi untuk lupa itu adalah gangguan yang terjadi bukan karena hilangnya memori. Namun itu adalah suatu kondisi di mana kita bisa mengingat lagi tanpa kehilangan memori. Oke, jadi memang ada banyak ya jenis-jenis memori. Bagaimana kita menyimpan di dalam otak ya dokter? Iya. Nah, bagaimana kalau kita implikasikan ke penyakit amnesia ini? Apa amnesia juga ada jenis-jenisnya dokter? Iya, benar. Untuk amnesia sendiri, ada beberapa jenis yang perlu kita bahas. Ada berbagai macam ya, lebih dari satu tentunya, namun pada umumnya amnesia dibagi menjadi dua jenis. Tapi sebelum itu, kita juga harus tahu apa definisi dari amnesia. Nah, amnesia didefinisikan sebagai kesulitan atau ketidakmampuan dalam mempelajari informasi baru dan mengingat kejadian di masa lalu. Jadi secara umum, amnesia didefinisikan sebagai kegagalan memori. Nah, di sini ada beberapa tipe amnesia yang bisa kita bahas. Pada umumnya, yang pertama amnesia terbagi menjadi amnesia retrograd, yang kedua amnesia anterograd, dan yang ketiga transient global amnesia. Untuk amnesia retrograd merupakan ketidakmampuan mengingat kejadian atau peristiwa di masa lalu atau informasi sebelumnya. Artinya informasi sebelum terjadi hilang ingatan, dia sudah lupa maksudnya dia sudah tidak ingat dengan kejadian-kejadian tersebut. Untuk amnesia anterograd, itu merupakan ketidakmampuan untuk membentuk memori baru setelah mengalami peristiwa yang menjadi pemicu. Jadi contohnya, hari ini seseorang mengalami hilang ingatan, dia tidak bisa atau dia akan sangat sulit untuk menerima informasi-informasi yang baru. Dan yang ketiga adalah transient global amnesia. Ini merupakan kehilangan ingatan yang ringan dan sementara. Perasaan bingung dan gelisah berulang-ulang terjadi selama beberapa jam. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh sedikit. Untuk yang amnesia retrograd, itu dia tidak sulit untuk mengingat kembali peristiwa di masa yang lalu. Bukan ada tapi dia lupa, tapi peristiwa itu seperti tidak pernah terjadi. Jadi ketika dia mau berusaha untuk mengingat kejadian tersebut, tidak ada seberkas memori pun yang bisa dia ingat, seperti musnah atau lenyap. Itu adalah amnesia retrograd. Dan selanjutnya untuk amnesia anterograd, dia merupakan hilang ingatan, jadi dia sulit atau tidak mampu
untuk menerima informasi baru. Karena dia letaknya, gangguannya ada di sistem penyimpanan memori jangka pendek atau jangka sekarang. Jadi ketika dia tidak bisa membuat informasi baru atau menerima informasi baru, itu tentu saja tidak bisa untuk dilanjut ke penyimpanan jangka panjang. Jadi contohnya saya baru pertama kali bertemu dengan si A. Saya bercerita dengan dia secara normal. Tapi beberapa saat kemudian saya tidak tahu dia siapa. Dan saya lupa, saya tidak ingat. Saya berbicara dengan dia tentang apa. Jadi dia akan sangat sulit untuk membuat informasi baru. Dan untuk yang transient global amnesia atau TGA, dia hanya bersifat sementara, hanya bersifat beberapa jam, dan tentu saja ingatannya bisa pulih kembali. Oke, dari jenis-jenis amnesia yang sudah dokter sampaikan tadi, Ya. ada juga yang suka salah persepsi dengan demensia. Nah, Ya. sebenarnya amnesia dengan demensia ini apa perbedaannya, dokter? Ya, benar. Banyak orang yang sering keliru tentang amnesia dan demensia. Mungkin karena katanya hampir sama ya. Nah, penyebutannya ya Penyebutannya juga sama. hampir sama, benar. Namun pada dasarnya amnesia dan demensia merupakan dua hal yang sangat berbeda. Untuk amnesia sendiri, dia merupakan kegagalan memori atau tidak mampu mengingat sesuatu informasi. Tapi kalau demensia, dia adalah penurunan fungsi memori. Jadi dia masih bisa mengingat namun lama-kelamaan merosot ingatannya. Bisa jadi karena usia atau mungkin karena penyakit, kebanyakan karena penyakit vaskular atau yang berhubungan dengan pembuluh darah. Dan juga yang paling penting pada seseorang yang mengalami demensia, dia memiliki penurunan kualitas hidup. Yang awalnya dia bisa memakai baju seperti biasanya, dia lupa bagaimana cara memakai baju. Bagaimana cara dia mandi, dia lupa. Bagaimana cara dia makan, dia lupa. Itu adalah demensia. Kalau dibanding-banding amnesia dan demensia ini mana sebenarnya yang lebih parah, dokter? Nah, Menurut dokter? pertanyaan yang bagus. Mana yang lebih parah, demensia atau amnesia? Tentunya kita harus melihat tingkat keparahan. Masing-masing penyakit memiliki tingkat keparahan yang berbeda. Untuk demensia, apabila masih dalam fase atau stadium yang masih awal, tentu saja masih bisa untuk diterapi atau masih bisa untuk ditata laksana berdasarkan dengan penyebab yang mendasar. Untuk amnesia pun, apabila dia merupakan amnesia dengan jenis yang masih ringan, tentu saja masih bisa untuk dilatih. Oke, baik dokter. Nah, tadi dokter sudah sempat sebutkan penyebab-penyebab ya dari penyakit demensia. Sekarang kita kembali lagi ke amnesia. Apa sih sebenarnya penyebab-penyebab sampai seseorang itu menjadi tukang lupa, pelupa, dokter? Ya, baik. Untuk penyebab amnesia. Tapi saya mau tekankan lagi bahwa lupa itu berbeda dengan amnesia. Kalau lupa, ketika seseorang diingatkan lagi dengan adanya trigger, dia pasti akan mengingat. Contoh, di mana HP saya? Saya sudah cari-cari tapi sudah lupa taruhnya di mana. Kemudian ketika diingatkan lagi, kemudian dikasih tahu letaknya lagi, oh ternyata di sini. Oh iya, tadi karena saya buru-buru ternyata HP-nya saya letakkan di sini. Tapi kalau amnesia itu adalah hilangnya ingatan. Walaupun sudah dikasih trigger, sudah dikasih suatu hal yang bisa memberikan kunci key atau clue kepada seseorang yang menderita amnesia, tetapi memorinya itu memang betul-betul tidak ada di dalam memorinya. Walaupun sudah dikasih clue yang sangat mendekati atau hal-hal yang biasanya dilakukan, tapi dia memang tidak bisa mengingat akan memori tersebut, memang sudah tidak ada di dalam memorinya. Oke, kalau kita sudah mulai merasa, contohnya ya, kalau kita sudah mulai merasa bahwa kita sudah mulai jadi tukang lupa seperti itu. Apa saja pemeriksaan yang biasanya harus kita ikuti untuk mengetahui apakah kita benar-benar lupa karena sudah mengidap amnesia atau hanya karena kita masih manusiawi? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan? Kenapa? Karena alangkah lebih baik jika kita lebih dini untuk mengetahui penyakit ini agar terapinya juga akan lebih tepat dan lebih cepat. Benar. Nah, untuk terapi, untuk pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk amnesia, itu merupakan sesuatu yang harus kita lihat berdasarkan penyebab amnesia. Karena amnesia merupakan suatu penyakit yang tidak datang sendiri atau tidak berdiri sendiri. Nah, bisa kita lihat di dalam tampilan yang sudah ditampilkan, penyebab dari amnesia ada beberapa, tetapi pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu penyebab neurologi dan fungsional.
Amnesia neurologi disebabkan oleh kerusakan atau penyakit otak, infeksi dan kondisi medis lain. Amnesia fungsional adalah penyakit psikiatri dengan tidak adanya kerusakan otak. Contohnya bisa kita lihat untuk penyebab amnesia. Nah, yang pertama adalah cedera kepala atau kecelakaan, di mana ketika terjadi benturan yang membuat kerusakan di otak, apalagi di bagian otak yang menyimpan fungsi memori kita seperti di bagian temporal atau bagian frontal, bisa sahabat live lihat di gambar, di bagian limbic system yang merupakan tempat penyimpanan memori kita. Apabila terjadi kecelakaan atau benturan, maka itu bisa mengganggu tempat atau wadah penyimpanan memori kita. Seperti ketika kita memiliki suatu gelas yang berisi air, kemudian air itu pecah, nah wadahnya itu juga rusak, sehingga memori-memori yang sudah tersimpan dalam waktu yang lama bisa saja hilang. Kemudian selanjutnya, penyebab adalah penyakit otak, seperti demensia, stroke, kejang, atau tumor otak, itu juga bisa menyebabkan hilang ingatan atau amnesia. Radang otak atau infeksi, penurunan oksigen di otak, alkohol, konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang lama, defisiensi nutrisi, dan gangguan psikologis atau yang berhubungan dengan trauma atau penyakit mental yang membuat seseorang tiba-tiba melupakan suatu kejadian yang membuat dia stres atau membuat dia depresi. Baik dokter, jadi dari penyebab-penyebab yang sudah dokter sebutkan tadi, apa saja pemeriksaan-pemeriksaan yang penting untuk diikuti oleh mereka yang ingin memeriksakan diri? Ya, baik. Untuk pemeriksaan itu sendiri, karena didasarkan kepada penyebabnya, tentu apabila seorang penderita mengalami cedera kepala, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang bisa dilakukan foto atau imaging untuk melihat kerusakannya di bagian otak mana. Kemudian, apabila ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan dia amnesia, tentu harus kita periksa apakah kita mengambil darah atau melihat secara laboratorium, nah dan seterusnya. Dan untuk pemeriksaan penunjang lainnya bisa juga dilakukan EEG atau elektroensefalografi yang bisa digunakan untuk melihat gelombang listrik yang berada di dalam otak. Oke, baik. Nah, penting nih untuk kita tahu bersama, biasanya hasilnya apa aja, dokter? Iya, benar. Untuk dalam imaging atau dalam foto otak, bisa kita lihat apakah ada kerusakan yang ditimbulkan karena cedera kepala. Mungkin di situ ada pendarahan atau hal-hal yang seharusnya tidak ada, tetapi ada yang tidak tampak normal. Bisa dijelaskan oleh ahlinya. Dan kemudian untuk apabila penyebabnya adalah infeksi, mungkin di dalam sel darah ada yang meningkat. Tingkat infeksinya meningkat dalam hasil laboratorium. Dan untuk EEG atau elektroensefalogram, bisa kita lihat apakah ada aliran listrik yang tidak normal yang menyebabkan gangguan di otak. Oke, baik dokter. Baik, ditahan dulu, kita akan break sejenak ya dokter, masih dalam topik amnesia. Dan sahabat live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Masih dalam topik yang sama, yaitu amnesia. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Florencia Paendong. Baik dokter, untuk menyambung diskusi kita, biasanya ya berbicara soal lupa. Lupa seperti apa yang sudah bisa dikategorikan bahwa itu sudah tidak sehat lagi, dokter? Ya, benar. Untuk lupa, kita harus mengingat kembali lagi bahwa lupa itu berbeda dengan amnesia. Nah, lupa itu dia hanya kehilangan memori sesaat, namun ketika ada trigger yang kita berikan, kita bisa mengingat kejadian tersebut. Namun, lupa yang tidak normal adalah ketika kita kehilangan ingatan. Walaupun kita sudah memberikan trigger atau sudah memberikan clue terhadap kejadian yang dia sudah tidak ingat, tetapi sama sekali memori tersebut tidak membekas di dalam ingatannya.
Oke. Nah, jadi kita bisa tahu dengan mudah bagaimana kita membedakan, bagaimanakah ini, apakah ini lupa yang Hmm. normal, Mhm. ataukah ini kehilangan ingatan. Oke. Tentunya titik beratnya adalah di penurunan kualitas hidup. Dan itu paling mudah diketahui oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kita masing-masing pun harus lebih memperhatikan keluarga kita. Apabila ada seorang anggota keluarga yang tiba-tiba ketika berbicara, kemudian tiba-tiba dia tidak ingat Iya. lagi apa yang dia bicarakan. Dan itu terjadi terus-menerus. Tapi ketika kita ingatkan lagi, ternyata dia memang tidak ingat. Bukan Baik. dia lupa, tapi dia tidak ingat. Hmm. Jadi, kehilangan memori yang berbahaya adalah ketika seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ketika kita tidak mengingat kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu atau beberapa saat yang lalu dan kejadian-kejadian yang baru atau informasi yang baru kita temukan. Jadi apabila ada gangguan di dalam kita mengingat informasi yang sudah ada atau informasi yang baru kita terima, dan Ya. apabila kita ada gangguan untuk mengingat kejadian-kejadian di masa lalu, walaupun sudah dikasih trigger, sudah dikasih clue tentang kejadian Ya. tersebut, berarti itu sudah ada nilai yang perlu kita waspadai. Oke, baik. Pada saat kita sudah didiagnosa, sudah terkena amnesia, apa saja penanganan medis yang diberikan bagi penderita? Iya. Untuk penanganan medis bisa kita lihat bersama-sama di tampilan slide. Kita tentunya harus tahu dulu penyebab mendasar apa seseorang mengalami amnesia. Barulah kita bisa memberikan terapi atau tata laksana terhadap penyakit mendasar tersebut. Namun, kita perlu tahu bahwa tidak ada penanganan yang spesifik untuk amnesia. Tidak Oke. seperti penyakit demam ya, Iya. ketika demam minum obat penurun panas langsung hilang. Benar. Atau ketika kita flu, minum obat flu langsung Iya. hilang. Ya, tidak seperti itu. Amnesia merupakan hal yang berbeda. Di beberapa kasus, amnesia dapat membaik seiring dengan perbaikan otak. Karena seperti yang sudah kita bahas, amnesia merupakan gangguan di bagian otak. Di bagian otak penyimpanan memori. Di bagian memori jangka pendek atau di memori jangka panjang atau bahkan keduanya. Apabila gangguannya di memori jangka pendek, dia akan sulit untuk menerima atau untuk menyimpan informasi yang baru dia terima. Dan apabila gangguannya di memori jangka panjang, tentu saja dia akan sulit atau bahkan tidak bisa mengingat kejadian-kejadian di masa lalu. Dan itu tidak ada obatnya. Oke. Nah, namun seiring dengan perbaikan otak, tentu saja kita tidak perlu khawatir karena otak kita merupakan suatu bagian yang kompleks. Model-model ingatan yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu hanyalah berdasarkan penelitian yang tentu saja hanya menunjang untuk membuktikan bahwa wah ternyata otak kita, ingatan kita yang merupakan suatu yang kompleks, tidak sederhana. Jadi walaupun dikatakan bahwa amnesia ini tidak bisa mengingat lagi, namun tidak usah khawatir karena perbaikan otak kita juga terus ada. Dan otak kita juga seiring waktu juga akan bisa pulih. Walaupun membutuhkan waktu, tidak instan, tidak cepat. Nah, biasanya penanganan untuk amnesia melibatkan keterampilan belajar untuk membantu mengatasi masalah ingatan. Seperti yang bisa kita lihat di dalam tampilan di layar, seperti terapi okupasi, membantu mengenai informasi baru dan memanfaatkan ingatan yang masih ada. Obat-obatan juga bisa kita gunakan untuk memulihkan, maksudnya untuk mengatasi penyebab mendasar, tapi bukan untuk memulihkan amnesia. Dan juga bisa menggunakan alat bantu apabila kita sering lupa ingatan, kita bisa menggunakan smartphone, atau notebook, atau to-do list yang bisa kita pakai agar bisa jadi reminder ya, pengingat supaya oh ini sangat penting, jadi tidak boleh dilupa, harus ditulis, seperti itu. Dengan kata lain, kabar baiknya amnesia ini bisa disembuhkan ya dokter? Nah, untuk kesembuhan dari amnesia sendiri, dia tergantung dari berat ringannya suatu penyakit amnesia. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa apabila perbaikan otak kita berjalan dengan bagus, apabila fungsi otak kita meningkat, tentu saja selalu ada keajaiban-keajaiban yang bisa dilakukan oleh otak kita. Oke, baik, benar sekali. Kalau begitu, pada saat penanganannya tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, apa saja komplikasi yang dapat terjadi, dokter? Ya, benar. Komplikasi atau hal yang bisa terjadi untuk memperburuk kesehatan otak kita, bahkan diri kita.
Apabila kita tidak segera menangani penyakit amnesia ini, maka dampaknya yang paling utama adalah penurunan dari kualitas hidup kita. Baik. Kita akan lebih sulit untuk beraktivitas sehari-hari. Kalau kita lupa atau kalau ingatan kita dalam memori jangka panjang hilang, atau cuma gangguan di masa yang lalu Iya. atau tempat penyimpanan jangka panjang, tetapi tidak gangguan di tempat penyimpanan jangka pendek, tentu kita masih bisa untuk mempelajari hal baru. Iya. Namun, apabila gangguannya terdapat dalam penyimpanan memori jangka pendek, Iya. tetapi jangka panjangnya masih kita ingat, tentu kita akan sulit untuk mempelajari hal baru. Oke. Namun, dimanapun gangguan otak kita, tentu kita harus segera untuk menanganinya agar tidak terjadi penurunan kualitas hidup. Bayangkan saja kalau misalnya kita memiliki keluarga yang mengalami penyakit amnesia, kemudian kita tidak melatih dia, kita tidak memberikan terapi, otomatis fungsi otaknya lama-lama akan menurun, akan merosot, fungsi otaknya akan menurun, dan itu sangat berpengaruh kepada tubuh kita, kepada diri kita. Benar. Sehingga yang paling tidak diinginkan adalah hal-hal yang lebih buruk, Benar. seperti penurunan fungsi otak, penurunan fungsi tubuh, bahkan bisa sampai kematian. Wah, amit-amit ya dokter ya, jangan sampai Iya. kita sampai di titik seperti itu. Baik, bagaimana cara untuk dapat menghindar untuk tidak kena amnesia ini, dok? Ya, tentu saja pencegahan lebih penting daripada Benar pengobatan. sekali. Ya. Untuk pencegahan sendiri, tentu saja kita kembali lagi, kita harus tahu apa penyebab amnesia, dan yang paling penting adalah ketika kita tahu apa penyebab amnesia, kita pasti sudah bisa tahu apa cara untuk mencegah amnesia. Bisa kita lihat tampilan di layar untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir terjadinya kerusakan pada bagian otak. Yang pertama, apabila kita berkendara, tentu saja kita harus menggunakan alat perlindungan diri. Karena amnesia salah satu penyebabnya adalah cedera di bagian kepala, tentu kita harus menjaga agar kepala kita tetap safety ya, tetap aman. Kalau menggunakan kendaraan roda 2, tentu harus menggunakan helm. Apabila menggunakan kendaraan roda 4, tentu saja harus menggunakan seat belt atau setidaknya harus safety. Dan apabila kita bekerja di salah satu proyek atau perusahaan yang selalu berhubungan dengan beban yang berat ya, tentu saja kita harus menggunakan alat perlindungan diri supaya jangan sampai ada hal-hal atau barang yang jatuh membentur kepala kita dan terjadi gangguan. Nah, selanjutnya apabila ada penyebab mendasarnya adalah infeksi atau penyakit, tentu kita harus memeriksakan diri kepada dokter jika mengalami infeksi agar segera ditangani dengan cepat supaya infeksinya tidak menyebar. Oke. Ya. Selanjutnya adalah segera periksakan diri ke dokter jika mengalami stroke atau aneurisma otak agar bisa ditangani secepatnya. Karena penyakit pembuluh darah atau vaskular itu sendiri sangat berhubungan dengan penyakit penurunan fungsi otak. Jadi sangat penting kalau sahabat live memiliki penyakit pembuluh darah seperti stroke untuk selalu mengontrolkan diri kepada dokter agar tidak terjadi penyakit yang lebih serius lagi. Dan tentu saja untuk mencegah amnesia adalah kita harus menghindari konsumsi minuman ataupun makanan yang tidak sehat untuk tubuh kita, seperti menghindari rokok dan menghindari alkohol. Oke dokter, nah sekarang saya ingin bertanya ini kepada dokter, apa ada tips dari dokter bagaimana cara kita agar dapat memperkuat memori kita agar ujung-ujungnya terhindar dari amnesia? Ya, benar. Karena supaya kita tetap kuat ya memorinya, fungsi otak kita terus bekerja, tentu saja ada beberapa tips yang bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan bersama. Bisa kita lihat di tampilan layar, ada beberapa aktivitas yang bisa mempertajam memori. Kenapa? Karena apabila otak kita tidak di-trigger dengan hal-hal yang baru setiap hari, atau istilahnya selalu berada di zona nyaman, nah bisa jadi otak kita juga akan malas. Dan apabila fungsi otak kita juga tidak dilatih, maka bisa juga penurunan fungsi itu akan sangat berdampak. Pikiran kita akan lebih lambat dan mungkin dalam pergerakan akan lebih slow ya. Jadi kita bisa untuk menggunakan tips ini. Yang pertama, tetap aktif secara mental, latih otak setiap hari. Seperti dengan bermain musik, membaca buku, pokoknya selalu belajar hal baru setiap hari. Jangan hanya scrolling ya, video-video yang ya seperti untuk
relaksasi, tidak boleh relaksasi terus, tapi harus latih terus otak kita. Kemudian berolahraga secara teratur. 150 menit per minggu dibagi 30 menit per hari, 3-5 kali per minggu. Karena ketika kita berolahraga, menghirup udara segar, maka oksigen yang dibawa oleh darah bisa sampai ke otak, dan otak kita juga bisa mendapat asupan oksigen yang cukup. Oke. Kemudian tidur cukup, mendukung fungsi memori otak. Kebutuhan tidur orang dewasa adalah 7-8 jam. Jadi bisa jadi kalau kita sering lupa ingatan, mungkin karena tidur kita tidak cukup. Dan Oke. apabila tidur kita tidak cukup dan itu berlangsung terus-menerus, itu berdampak kepada fungsi otak. Dan lama-kelamaan fungsinya akan menurun dan berbahaya kepada sistem ingatan kita. Oke. Selanjutnya, kita wajib untuk mengkonsumsi nutrisi yang seimbang. Lebih banyak buah dan sayur, protein rendah lemak, dan biji-bijian utuh. Kemudian, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, apabila kita sering lupa, wajib membuat to-do list agar membantu mengatasi lupa, periksakan diri ke dokter Anda. Oke dokter, bagaimana dengan membaca buku setiap hari? Membantu atau tidak? Iya, tentu saja. Membaca buku setiap hari itu sangat membantu mempertajam kekuatan otak. Karena ketika kita membaca, otak kita dia otomatis bekerja. Ketika otak kita bekerja, maka fungsi-fungsi otak itu akan aktif. Dia akan aktif dan memberi kekuatan kepada otak. Seperti sesuatu hal yang kita latih setiap hari, lama-lama latihan kita tersebut bisa memberikan kemampuan yang lebih baik lagi setiap harinya. Begitu juga dengan otak. Ketika otak kita latih setiap hari, maka kekuatan otak kita lama-lama akan lebih baik, lebih kuat, dan lebih kuat. Sistem ingatan kita juga lama-lama akan lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kita tidak akan mudah lupa. Oke, luar biasa. Dan kita sekarang akan masuk di dalam sesi mitos dan fakta ya dokter. Nah, mitos dan fakta yang pertama adalah amnesia menghapus seluruh katanya ingatan dan tidak akan teringat kembali. Wow, mari kita bahas. Untuk amnesia menghapus seluruh ingatan, itu tergantung dari tipenya ya. Oke. Karena amnesia ada gangguan di bagian otak, gangguan di sistem penyimpanan memori. Apabila sistem penyimpanan memorinya hanya di memori jangka pendek, otomatis dia hanya gangguan ketika membuat atau menerima informasi yang baru. Namun ketika gangguannya di memori jangka panjang, berarti ketidakmampuannya mengingat di memori-memori yang sudah lewat atau di masa lalu. Tapi kalau gangguannya di kedua, di memori jangka pendek dan memori jangka panjang, dia memang sulit untuk mengingat memori-memori tersebut. Namun kalau memorinya yang gangguan hanya di salah satu, tentu dia bisa mengingat hal yang masa lalu ataupun dia bisa mengingat atau membuat informasi di waktu saat ini atau di saat sekarang ya, memori informasi yang baru. Ada suatu case di mana seorang dia terlibat kecelakaan dan itu mengganggu fungsi otaknya. Fungsi otaknya rusak dan dia memang kena di bagian penyimpanan memori. Ya, di bagian penyimpanan memori jangka pendek dan di memori jangka panjang. Otomatis dia tidak bisa mengingat kehidupan di masa lalu dan dia tidak bisa membuat informasi baru saat ini. Nah, bagaimana itu yang mengatasinya? Itu sangat sulit ya. Jadi dia seperti hidup di saat ini saja, tidak bisa lihat ke belakang dan tidak ada masa depan. Benar. Nah, itu membuat fungsi otaknya makin lama makin menurun. Karena tidak ada tujuan atau tidak ada fungsi otak yang bekerja di dalam otaknya. Akhirnya tidak berapa lama dia mengalami kematian. Seperti itu. Namun ada juga satu case. Seorang laki-laki juga, dia mengalami kecelakaan. Dan gangguannya itu di bagian masa lalunya. Jadi semua masa lalunya dia lupa, hilang ingatan ya, tidak ingat. Namun di masa sekarang dia bisa ingat. Jadi dia bisa membuat memori-memori di waktu sekarang, namun di memori yang lalu dia tidak bisa ingat. Nah, jadi kembali lagi ke mitos atau fakta yang tadi, itu tergantung dari jenis amnesia. Ada yang bisa kita ingat, ada yang memang tidak bisa kita ingat. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk jawabannya. Satu lagi mitos dan fakta sebelum kita tutup diskusi kita ya dokter. Mitos atau fakta, minuman tinggi gula dapat menyebabkan amnesia. Oke, minuman tinggi gula dapat menyebabkan amnesia.
Kembali lagi kepada faktor penyebab amnesia. Faktor penyebab amnesia bisa karena cedera otak, cedera kepala, atau karena penyakit. Minuman tinggi gula, apabila kita konsumsi secara terus-menerus dan tidak terkontrol, Iya. tentu saja bisa menyebabkan suatu penyakit atau kelebihan gula. Dan kelebihan gula dalam darah bisa menyebabkan penyakit lainnya lagi, seperti tertimbun plak di Iya. dalam pembuluh darah. Sehingga di dalam pembuluh darah, aliran darahnya tidak lancar. Ketika aliran darah dalam pembuluh darah tidak lancar, tentu saja darah-darah tidak bisa memberikan pasokan oksigen yang cukup ke dalam otak. Ketika pasokan oksigen tersebut tidak mencukupi, maka bisa jadi fungsi otak kita juga menurun. Fungsi otak yang menurun bisa menyebabkan kerusakan otak. Dan tidak menutup kemungkinan kerusakan otak di fungsi otak tersebut bisa menyebabkan kehilangan memori. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu fakta ya dokter. Iya. Baik, untuk menutup diskusi kita, bisakah dokter sedikit memberikan closing statement kepada sahabat live sekalian untuk bisa disimpan baik-baik? Baik. Setelah kita membahas beberapa pembahasan materi tentang amnesia, memang ada amnesia yang bisa untuk mengingat kembali memori-memori atau membuat memori baru, atau bahkan ada penyakit amnesia yang memang sudah tidak bisa lagi mengingat memori-memori di masa lalu atau membuat memori-memori baru. Namun kembali lagi, sistem otak kita adalah suatu sistem yang kompleks. Jenis amnesia yang sudah dibahas sebelumnya seperti anterograd dan retrograd itu hanya merupakan suatu model yang merupakan konstruksi hipotesis yang menunjang bahwa otak kita merupakan suatu ingatan yang sangat kompleks. Jadi, walaupun sudah dijelaskan secara ilmiah bahwa itu sudah tidak bisa diingat, namun sebagai orang beriman, kita harus selalu percaya bahwa otak kita merupakan suatu bagian yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Seperti di dalam Efesus 3:20 yang mengatakan, Tuhan dapat melakukan segala sesuatu jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dari apapun yang sudah kita pikirkan dan kita bayangkan. Jadi walaupun ilmu pengetahuan ataupun teknologi mengatakan ini sudah tidak bisa, namun percaya bahwa Tuhan sanggup membalikkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetap semangat dan selalu beriman kepada Tuhan. Amin, amin. Tetap ada harapan ya, Ya, jadi kita benar. berpegang pada Tuhan. Baik, kita akan menutup diskusi kita, tetapi sebelumnya bisakah saya minta dokter untuk menutupnya dengan doa? Baik. Kita bersatu dalam doa, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah kami yang berkuasa di sorga dan di bumi. Engkau adalah Allah Sang Pencipta, Allah yang luar biasa yang sudah menciptakan kami dengan berbagai struktur otak yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang begitu baik, yang senantiasa hadir menguatkan kami. Dan Bapa, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Engkau telah berikan bagi kami pada saat ini. Kami bisa bersama-sama berdiskusi tentang satu lagi organ yang luar biasa yang telah Engkau ciptakan untuk kami manusia. Dan Bapa, biarlah kiranya apa yang telah kami pelajari sebelumnya dapat berguna dan bermanfaat, memberikan dampak positif untuk kehidupan kami selanjutnya. Dan tolonglah kami Bapa untuk bisa memuliakan Tuhan lewat organ-organ yang sudah Engkau berikan bagi kami, memuliakan Tuhan lewat apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan, dan apapun yang kami lakukan. Ya Bapa, berkatilah semua sahabat live yang menyaksikan, yang mengikuti program kami pada saat ini. Bagi yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Bagi yang kekurangan, Tuhan tolong cukupkan. Bagi yang membutuhkan, Tuhan tolong sediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Karena kami percaya, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Allah Sang Pemilik kami, yang sanggup untuk menolong, membantu, dan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sertailah kami sepanjang hari ini, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Mohon ampun dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada dokter yang sudah membawakan pembahasan yang sangat menarik bagi sahabat live sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab. Ya, sama-sama.
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah dan sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di episode ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung saja share video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.